kesehatan, termasuk obat herbal, kemudian alat kesehatan, stem cell, kemudian Hankam terkait dengan UAV, roket radar, kemudian maritim terkait dengan infrastruktur, konektivitas maritim, perlindungan dan pemanfaatan sumber daya maritim, dan seterusnya hingga bidang sosial, hukum, seni, dan pendidikan. Kemudian juga Bapak Ibu sekalian disampaikan bahwa ini adalah 49 produk inovasi yang diharapkan bisa dihasilkan dari kegiatan riset dan inovasi kita hingga 2024. Ada 49 produk, padi, jagung, kedelai, sawit, bawang merah putih, kemudian cabai, sapi, ayam, bahan bakar dari sawit, prototip PLN, hingga satelit, Newsat, kemudian Inderaja, kemudian Smart Water, Wonder System, hingga yang produk ke-49. Nah, harapannya kalau misalnya Korea punya Samsung, maka Indonesia punya apa? Begitu juga dengan Unhas, Bapak Ibu sekalian. Jadi kaitannya juga dengan rencana ekstra yang ada di Unhas, maka kami mengharapkan di LPPM pun juga punya unggulan produk-produk inovasi yang terkait dengan 49 produk inovasi PRN. Apakah entah bahwa Unhas akan mempunyai produk unggulan yang terkait dengan pangan, misalnya ada jagung dari Unhas yang merupakan produk unggulan dari Unhas, ataupun di bidang kesehatan, apakah obat, farmasi, ataupun bidang-bidang lainnya. Ini menjadi nanti kewenangan dari dari kewenangan dan kebijakan dari pimpinan di Unhas. Kemudian juga Bapak Ibu sekalian, perlu kami sampaikan bahwa Pak Menteri memprioritaskan ataupun mempunyai kebijakan terkait dengan pengembangan kerjasama baik di internal, di tingkat nasional maupun di tingkat internasional. Jadi dengan struktur baru sebenarnya yang belum ditetapkan, Pak Menteri nanti akan mempunyai concern sekali akan ada direktorat terkait dengan jaringan atau kerjasama IPTEK. Jadi dalam Undang-Undang 11 pun mengenai sistem IPTEK, dalam pasal 7178 ternyata memang ada terkait dengan bagaimana membangun jaringan IPTEK. Jadi kalau di dalam pasal 71-nya disebutkan bahwa jaringan IPTEK itu merupakan jaringan interaktif manusia IPTEK yang memasukkan unsur kelembagaan IPTEK untuk menghasilkan kinerja dan manfaat yang lebih besar daripada setiap yang dihasilkan oleh unsur dari kelembagaan IPTEK tersebut. Dan kemudian ternyata dalam pasal-pasal selanjutnya ada kewajiban bagi kelembagaan IPTEK untuk melakukan kemitraan. Jadi kemitraannya terkait dengan kemudahan akses informasi, kemudian akses sarana dan prasarana IPTEK, kemudian mobilitas sumber daya IPTEK. Nah, itu pun juga untuk terkait dengan mitra luar negeri. Nah, kaitannya dengan kerjasama luar negeri ini, Bapak Ibu sekalian, insya Allah juga di tahun depan kami sedang juga di luar dana BOPTN, kita akan membangun aliansi-aliansi baru seperti yang kita lakukan dengan MIT. Jadi sudah diajukan pendanaan kurang lebih 100 miliar dari kami kepada Kementerian Keuangan dan Bappenas untuk kita membangun aliansi-aliansi dengan negara lain, dengan top perguruan tinggi, misalnya nanti kita coba dengan Melbourne, kemudian dengan Inggris kita coba dengan Oxford ataupun dengan Cambridge. Nah, itu akan kita lakukan di tahun depan. Kemudian Bapak Ibu sekalian, tetap nanti untuk pendanaan di 2021 kita akan melakukan penelitian berbasis output, sama seperti dalam 3 tahun terakhir ini. Jadi ini yang Bapak Ibu nanti perlu cermati terkait dengan bagaimana nanti pengusulan proposalnya, bahwa nanti basisnya adalah kebijakan terkait dengan Perpres 16, kemudian turunannya Permenistek Dikti 2018 terkait dengan penelitian. Nah, ini yang perlu Bapak Ibu cermati juga terkait dengan SBK. Ini yang terakhir ada SBK 27 2019, cuman katanya minggu ini akan keluar SBK baru dari Kementerian Keuangan, Dirjen Anggaran,
terkait dengan standar biaya keluaran. Jadi itu merupakan batas atas, mungkin Bapak Ibu sudah memahami batas atas untuk pengajuan pendanaan berdasarkan bidang fokus maupun jenis risetnya. Kemudian untuk breakdown atau menyusun RAB terkait dengan SPK tersebut, Bapak Ibu juga nanti harus mencermati terkait dengan PMK terkait dengan standar biaya masukan. Seperti contohnya misalnya komponen-komponen standar biaya untuk komponen-komponen perjalanan misalnya. Berapa standar tiket Jakarta-Makassar, kemudian berapa biaya lamsam harian untuk misalnya tinggal di Jakarta selama beberapa hari, kemudian dan komponen-komponen lainnya. Jadi itu yang perlu Bapak Ibu nanti jadikan sebagai acuan untuk menyusun SBM sesuai plafon SBK yang sudah ditentukan. Kemudian juga terkait dengan tingkat kesiapterapan teknologi, pengukuran tingkat kesiapan teknologi dari penelitian Bapak Ibu sekalian sebagai acuan untuk pengajuan skema risetnya. Jadi nanti dalam Simlitamas seperti biasa kami akan meminta Bapak Ibu mengukur di awal sehingga nanti Bapak Ibu tidak salah kamar untuk memilih skema pendanaan dari BOPTN. Nah, kemudian terkait dengan Permenristek Dikti untuk pembentukan reviewer di internal nanti LPPM Unhas yang akan membentuk reviewer untuk mengevaluasi, karena kan kalau Unhas sudah mandiri dan PTNBH artinya nanti akan melakukan proses evaluasi masing-masing. Insya Allah nanti kami Selasa Bapak Ibu sekalian mengundang Kepala LPPM dan mungkin juga Sekretaris Pak Cido, mohon jam 10, semoga undangannya juga sudah sampai ke Bapak, bahwa kita akan mendiskusikan terkait dengan plafon pendanaan PTNBH termasuk Unhas. Insya Allah kalau saya melihat dari hasilnya, jadi banyak perguruan tinggi PTNBH lain yang turun nilainya, dan alhamdulillah kinerja Unhas sangat baik di 2019, sehingga saya mengapresiasi Pak Cido dan Prof. Andi, sehingga pendanaan insya Allah tidak akan banyak berubah, bahkan untuk beberapa perguruan tinggi lain itu berkurang hingga setengahnya. Jadi kalau Unhas alhamdulillah tidak signifikan perubahannya. Artinya mohon Pak Cido juga mengingatkan Bapak Ibu dosen untuk mensubmit proposal di awal supaya nanti tidak ada kegagalan terkait dengan hal-hal yang sangat non teknis, sehingga nanti plafon pendanaannya sudah diberikan ke Unhas bisa dimanfaatkan. Jadi kalau tahun lalu kami pengalaman ada satu PTNBH yang diberikan dana yang cukup besar, tapi hanya bisa memanfaatkan setengah saja. Itu artinya karena proposal yang masuk plus bukan hanya yang masuk, tapi yang layak untuk didanai ternyata hanya setengah dari plafon dana. Itu sangat disayangkan karena tidak bisa dimanfaatkan. Nah, kemudian Bapak Ibu sekalian, terkait dengan pilihan berbasis output tadi, kami lanjutkan bahwa ada satu peraturan yang juga cukup penting terkait dengan Perdirjen Perbendaraan 15/2017 yang sudah diperbarui jadi 7/2019. Intinya bahwa nanti pertanggungjawaban belanja tetap kita tidak akan meminta untuk kwitansi yang kecil-kecil. Jadi kwitansi berkas-berkas administrasi itu tidak perlu nanti disubmit dalam Simlitamas, karena juga dalam perjanjian yang baru ini Bapak Ibu sekalian kita sudah menghilangkan poin-poin terkait dengan tadi peneliti diwajibkan untuk mengumpulkan berkas dan lain sebagainya. Dan yang saya dengar minggu lalu itu sudah didiskusikan lagi oleh Dirjen dengan Dirjen Perbendaraan bahwa levelnya akan dinaikkan. Sebenarnya saya ikut rapat di akhir tahun lalu dengan teman-teman di Dirjen Perbendaraan bahwa mereka memang punya rencana untuk menaikkan level dari peraturan tersebut menjadi Menteri Keuangan, Permen KU, artinya itu kita bisa punya
legal standing ketika nanti dengan teman-teman auditor terkait dengan tadi pemberkasan dan pertanggungjawaban penelitian. Tapi saya memahami memang bahwa ada sebagian perguruan tinggi atau LPPM yang tetap meminta para dosennya untuk tetap menyimpan pertanggungjawaban. Ini kaitannya dengan tertib administrasi mungkin, dan juga bahwa ini kan terkait dengan pertanggungjawaban, apalagi ini dilakukan secara tim, sehingga jika administrasinya lebih rapih, itu nanti lebih enak bekerja dengan timnya. Kemudian Bapak Ibu sekalian juga nanti perlu mencermati terkait dengan Kepmenristek Dikti terkait dengan penggunaan dana BUPTN, komponen-komponen apa saja yang boleh dan mana saja yang tidak boleh, seperti modal dan lain sebagainya. Itu belanja modal tidak diperbolehkan, honor juga tidak diperbolehkan. Kemudian ini panduan 13 revisi, bukan panduan 13, revisi dari panduan 12 revisi, artinya panduan 13 yang perlu nanti dicermati. Mohon Bapak Ibu dosen nanti dapat membaca secara detail skema mana yang akan diajukan, supaya kegagalan yang tidak perlu, seperti kalau saya lihat banyak juga yang gagal karena tidak sesuai formatnya, padahal sudah diberikan ketentuan. Makanya reviewer juga banyak yang mencoret atau tidak loloskan proposal Bapak Ibu. Jadi mohon nanti disesuaikan terkait dengan apa yang menjadi ketentuan dalam panduan tersebut. Kemudian juga nanti kontrak antara kami dengan LPPM itu sebagai acuan dalam pelaksanaan penelitian berbasis output. Jadi ini Bapak Ibu sekalian, proses bisnis kita mulai dari pengumuman, pengusulan, penyelesaian, penetapan, pelaksanaan, kemudian ada pelaporan, baik dari pelaporan SPTJB, laporan kemajuan, kemudian laporan akhir tahun, dan juga catatan harian. Setelah itu kita lakukan monef untuk mengevaluasi hasil pelaksanaan riset, dan juga nanti ada penilaian luaran. Karena ini semua berbasis output, maka kami tidak akan mengevaluasi dari aktivitas pelaksanaannya, tapi yang akan kita nilai adalah luarannya. Apakah Bapak Ibu sudah menyelesaikan janji atau hutang sesuai dengan apa yang dijanjikan ketika melakukan pengajuan proposal. Kemudian Bapak Ibu sekalian, ini terkait dengan peta skema panduan untuk tahun 2021 nanti. Jadi tidak ada yang berubah, skemanya masih sama, skema dasar, terapan, kemudian pengembangan, kemudian dosen pemula, PKPT, pasca sarjana, kemudian desentralisasi, mulai dari PDUPT, PTUPT, dan PPUPT. Kemudian juga ada skema penugasan terkait dengan WCR, KRUPT, dan satu lagi adalah skema kemitraan. Skema kemitraan ini memang nanti bentuknya penugasan, jadi tidak dikompetisikan. Ini kami mengakomodasi bahwa arahan dari pimpinan Pak Menteri bahwa nanti terkait dengan kerjasama luar negeri yang menjadi penugasan, kemudian hal-hal lain itu akan kami masukkan ke dalam skema kemitraan ini. Nah, Bapak Ibu sekalian, terkait dengan apa yang akan kita call di 2020 ini, nanti sekitar tanggal 15 kami akan, besok berarti Bapak Ibu sekalian, mohon dipersiapkan, kita lakukan hanya 2 minggu Bapak Ibu sekalian. Jadi insya Allah tidak akan diperpanjang karena kita sudah sangat terlambat sekali untuk melakukan proses submit ini. Jadi 2 minggu dari tanggal 15 hingga tanggal 29. Skema yang akan di-call hanya skema-skema yang ada dalam kotak ini, Bapak, kotak merah ini, Bapak Ibu. Jadi hanya skema penelitian dasar, kemudian penelitian terapan, kemudian dosen pemula bagi mereka yang ada di kelas pembinaan, kemudian pasca sarjana hanya ada skema penelitian disertasi doktor. Kemudian PDUPT dan PTUPT untuk desentralisasinya. Jadi skema pengembangan memang tidak kami call karena kami akan di direktorat lain akan fokus ke dalam skema pengembangan tersebut. Jadi nanti akan ada pendanaan lain yang akan juga
sebagian di call, tidak dalam Simultamas ini, tapi mereka nanti akan melakukan call tersendiri terkait dengan skema-skema yang ada di dalam TKT 7 hingga TKT 9. Kemudian Bapak Ibu sekalian, ini terkait dengan pendanaan 2021 sifatnya jadi tadi terbatas, skemanya terbatas, kemudian waktunya juga kita hanya batasi di dalam waktu 2 minggu tadi. Jadi perubahan minornya terkait hanya dengan syarat kuota pengusulan proposal. Jadi kalau selama ini Bapak Ibu mendapatkan kuota dua judul yang bisa didanai, maka ada ketentuan khusus bisa untuk mengajukan hingga 4 judul. 4 judul ini bisa berupa 2 sebagai ketua, 2 sebagai anggota, atau 1 ketua 3 anggota, atau 4-4-nya sebagai anggota. Itu bisa kita danai dengan persyaratan kalau yang lalu hanya H-index 2 untuk bidang sosial dan lebih besar dari H-index 3 untuk bidang sains, maka kita akan menambahkan persyaratan, ada 4 persyaratan. Jadi yang H-index kita tinggikan Bapak Ibu sekalian. Jadi H-index untuk sains itu minimal 5, kemudian untuk H-index sosial lebih besar dari 3 bisa mengajukan 4. Kemudian Bapak Ibu yang mempunyai paten granted atau 3 paten terdaftar itu bisa mengajukan lebih dari 4, mengajukan 4 hingga 4 judul. Kemudian Bapak Ibu yang mempunyai karya monumental, kalau di dalam Permendikbud 20 2017 itu ada definisi karya monumental untuk teman-teman yang di bidang kesenian, seni, ataupun misalnya seperti teman-teman ITB yang membantu untuk membangun LRT dengan bentang yang cukup jauh tanpa adanya penyangga, itu bisa kita sebut sebagai karya monumental. Itu bisa juga diberikan 4 judul hingga 4 judul untuk didanai. Kemudian satu lagi, Bapak Ibu yang sebagai tim penyusun naskah kebijakan perundangan di tingkat nasional ataupun daerah, itu bisa juga mengajukan 4 judul. Hingga berarti syaratnya sekarang Bapak Ibu harus mengupdate profil Bapak Ibu sekalian terkait dengan data-data yang dibutuhkan, supaya nanti kami bisa memfilter juga apakah Bapak Ibu nanti bisa mengajukan lebih dari 2 judul atau enggak. Jadi mohon sesuai dengan surat yang telah kami tayangkan di Simultamas minggu lalu, Bapak Ibu sudah diminta untuk mengupdate profil dari status Bapak Ibu sekalian di dalam Simultamas. Kemudian penambahannya tadi revisi pada skema PD, PT, PP, PKPT, PPD itu, kemudian penambahan penugasan skema kemitraan dan perubahan bidang fokus. Nah, satu hal lagi yang memang menjadi concern dari kementerian terkait dengan dikeluarkannya Permendikbud nomor 3 tahun 2020 terkait dengan standar nasional perguruan tinggi dalam pasal 54 bahwa ada kewajiban perguruan tinggi untuk menyediakan dana penelitian internal. Artinya, maka mulai dalam call ini kami meminta atau mewajibkan perguruan tinggi untuk minimal memberikan 10% dari total dana yang diberikan oleh DRPM. Jadi kalau Unhas misalnya mendapatkan tahun ini 35M atau hingga 40M, maka minimal 4 miliar rupiah harus disiapkan oleh PPM untuk mendukung dari pendanaan tersebut. Nanti bentuknya tidak akan dimasukkan dalam RAB, jadi Bapak Ibu tidak perlu memasukkan dalam RAB. Untuk masa awal ini kami hanya akan meminta ketika nanti proses approval, setelah Bapak Ibu submit proposal, nanti ketika proses approval nanti Kepala LPPM wajib untuk juga menconteng bahwa LPPM bersedia, misalnya ada Prof. Asrul mengajukan dana 150 juta per tahun, 450 juta untuk 3 tahun, kemudian nanti
LPPM wajib menyiapkan dana 10% dari 450 juta itu, 45 juta itu untuk mendukung dari kegiatan penelitian dari Prof. Asrul. Bentuknya sementara seperti itu dulu, jadi tidak perlu nanti dimasukkan dalam RAB. Nanti kita hanya akan mengevaluasi kelembagaan saja. Apakah memang persyaratan tersebut sudah dilakukan oleh LPPM untuk mendukung penelitian Bapak Ibu sekalian. Kemudian Bapak Ibu sekalian, ini terkait dengan perubahan terkait dengan syarat pengusul seperti yang kami sampaikan di edisi 13 2020. Jadi H-index sosial untuk terkait dengan kuota yang bisa mengajukan hingga 4 judul. Yang pertama tadi H-index di atas 3 untuk sosial, H-index di atas 5. Kemudian memiliki 1 paten granted dan 5 paten terdaftar sehingga Bapak Ibu bisa mengajukan hingga 4 judul. Kemudian tadi Permendikbud 20 tahun 2017 yang mempunyai karya monumental untuk di bidang seni atau karya monumental lainnya bisa mengajukan 4 judul juga, dan pengusul yang memiliki naskah akademis untuk undang-undang atau peraturan daerah atau naskah urgensi untuk peraturan pemerintah dan peraturan presiden. Jadi bisa mengajukan untuk 4 judul. Kemudian ini Bapak Ibu sekalian terkait dengan perubahan skema dasar. Jadi terkait dengan rekam jejak, jadi harus memiliki minimal 2 artikel di database terindeks bereputasi atau jurnal nasional terakreditasi peringkat 1-2 untuk peneliti pertama dan corresponding author. Kemudian atau 3 buku hasil penelitian ber-ISBN sebagai penulis pertama yang diterbitkan oleh penerbit IKAPI atau setara dengan penerbit internasional. Untuk terapan penambahannya adalah tadi sama, selain dari minimal 2 publikasi tadi, juga bisa 3 buku hasil penelitian ISBN, kemudian atau juga memiliki 1 KI, tapi kita perjelas bahwa KI yang dimaksud adalah paten atau paten sederhana minimal terdaftar atau dan lainnya yang bersertifikat. Kemudian KI-nya yang dimaksud dalam poin B adalah KI yang melindungi substansi hasil penelitian, tapi tidak termasuk hak cipta buku dan bukan hasil studi ya, di tesis atau penelitian, artikel, laporan, disertasi atau dokumen sejenisnya. Kemudian ini Bapak Ibu sekalian terkait dengan penugasan kemitraan, memang ini nanti akan kami berikan tugasan sesuai dengan arahan dari pimpinan. Jadi yang kalau saya ini bahwa teman-teman di Unhas juga terlibat dalam MIRA, dan kami juga mengharapkan nanti juga akan terlibat di dalam aliansi-aliansi lainnya dengan perguruan top di luar negeri. Kemudian kami langsung saja, ini Bapak Ibu sekalian, tadi juga perubahan terkait dengan bidang fokus, maka sebenarnya tidak terlalu banyak berubah, tapi nanti kita akan menyesuaikan di dalam simultamasnya. Kemudian juga hal yang penting bahwa multidisiplin yang itu menjadi hal yang juga menjadi concern dari Pak Menteri sebagai contoh ini dengan kegiatan COVID, bahwa untuk berkontribusi dalam penyelesaian memberikan solusi untuk masalah pandemi COVID-19 ini ternyata bukan hanya untuk teman-teman yang mempunyai keahlian di bidang kesehatan, tapi juga Bapak Ibu yang punya di bidang MIPA, ilmu tanaman, ilmu hewan, ilmu teknik, bahkan ilmu ekonomi dan sosial, itu kami harapkan juga kontribusinya dalam memberikan solusi dalam pandemi ini. Kemudian jelas ada protokol Bapak Ibu dalam, kita masih belum tahu nanti tahun depan, semoga pandemi ini bisa cepat segera berlalu sehingga kita bisa melaksanakan penelitian kita di tahun 2021 dengan lebih baik lagi dibanding tahun ini, karena ini tahun ini memang spesial. Maka tetap protokol-protokol terkait dengan pencegahan dari penyebaran pandemi ini tetap harus dijaga. Demikian Bapak Ibu sekalian yang bisa kami sampaikan. Nanti
Pak Cido kita banyak berdiskusi. Saya akan mungkin kalau ada pertanyaan kita bisa diskusi lebih lanjut lagi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Benar. Baik. Pak Cido boleh bertanya, Pak Cido. Cido juga saya bertanya. Tunggu dulu, bicara dulu Pak Cido. Bertanya ini. Boleh. Ya, Boleh. satu Turun pertanyaan dulu, di saya. Ibu Suryati itu matikan anunya, mic-nya. Ibu Suryati, matikan dulu mic-nya itu. Tabe, bolehkah saya kalau ada yang ingin ditanyakan, kalau bisa tolong di raise hand, supaya kami bisa melihat. Terima kasih banyak Mas Adi. Ini tentu banyak pertanyaan karena ya yang pertama Prof Ivan yang sudah raise hand, saya tolong di raise hand saja supaya yang kedua Prof Puji. Prof Puji, Prof, Amur Salim. Ya. Mana? Sebelum saya persilahkan ke mana Nurul? Sebelum ke Prof Ivan, ini kan ada beberapa pertanyaan di room chatnya. Saya akan meminta Pak Adi dulu menjawab yang di chat itu. Nanti kalau misalnya ada tambahan, nanti kita tambahkan ke Prof Ivan, Prof Puji, dan teman-teman yang lain. Jadi izinkan saya kiranya yang di chatting dulu yang kami berikan kesempatan untuk Mas Adi untuk dijawab terlebih dahulu. Sebentar, sedikit lagi. Kami sudah rekap pertanyaan di chat itu supaya lebih. Oke, sambil menunggu itu, silakan Prof Ivan. Ya, silakan. Baik. Terima kasih banyak Pak Sekretaris, Pak Cido yang baik hati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan Pak Di, saya Ivan Pak dari Fakultas MIPA Unhas Pak. Ya, Bapak, Prof. Monggo Prof. Tahun ini tahun ini masih ada yang ongoing kalau saya Pak Di. Kemudian juga kebetulan ada yang tertunda juga. WCR itu. Ya, to the point saja ya, barangkali. Pak Adi, mohon penjelasannya Pak Adi, definisinya itu pembatasan maksimal 4 itu maksudnya bagaimana? Karena dari sekian skim yang ada, itu kan ada bisa dikelompokkan menjadi mandiri, kemudian ada penugasan, dan ada ini. Apakah 4 itu total untuk semua jenis skim atau gimana Pak? Terima kasih Pak Adi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Prof Ivan. Terima kasih Prof pertanyaannya. Langsung saya jawab ya Pak Cido. Ntar dulu Mas Adi, biar dulu Prof Puji, selesaiin Prof Puji dulu ya. Oh, biar nggak lupa Pak Cido. Iya, udah, iya. Ya udah silakan. Nanti lupa pertanyaannya. Prof Aziz, jadi 4 itu hanya untuk skema yang dikompetisikan, Prof. Di luar, kalau nanti Prof Ivan punya bimbingan di skema disertasi itu kan maksimal 5. Jadi kalau Prof Ivan punya 5, kemudian mencukupi persyaratan untuk 4, nanti menjadi 9 judul yang bisa diajukan. Belum lagi nanti kalau misalnya Prof Ivan mengajukan beberapa skema kerjasama luar negeri kami, seperti Nusantara atau IL, atau Pak Jamaluddin Jomba yang dapat skema Wallacea gitu, atau skema-skema lain, itu belum dihitung Prof. Jadi bisa nambah lagi kalau itu nanti kita berikan penugasan. Tapi saya enggak bayang kalau misalnya nanti bisa 1 tahun 9 judul, nanti Prof Ivan mungkin nggak tidur ya Prof ya, kalau 10 judul. Jadi yang 4 itu di luar tadi Prof, yang skema pasca tadi, kemudian juga yang penugasan yang nanti akan kami berikan, termasuk penugasan WCR. Hanya
tahun ini kami tidak membuka untuk WCR, itu penugasan, tapi kita akan nanti karena WCR yang kita tunda cukup banyak, Prof, tahun kemarin, sehingga itu yang nanti akan kita danai di 2021 nanti. Begitu, Prof. Makasih banyak, Pak Adi. Makasih banyak, cukup jelas. Makasih, Baik, Pak Adi. Mas Adi, makasih. Kita singkat-singkat aja ya. Prof Puji, silakan Prof Puji. Ya, singkat aja, Pak Adi, saya Nur Puji dari kedokteran. Pertanyaan saya ini sangat simpel. Bagaimana dengan penelitian yang dilaksanakan antara dua perguruan tinggi di mana melibatkan salah satu anak didik kami ya yang kita lakukan untuk ngambil S3 di luar. Tapi penelitiannya itu adalah kerjasama antara dari universitas satu yang ada di Jepang dengan kita yang ada di Unhas. Gimana bisa nggak dimasukkan dalam Ristek BRIN? Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, mengenai H-index. H-index ini harus Scopus atau gimana? Karena kalau saya lihat H-index Scopus rata-rata kalau dibuka, saya kira banyak nggak punya lebih dari 2 atau 3, hanya sedikit segelintir. Jadi kemungkinan besar agak untuk mendapatkan penelitian seperti yang ada di ketentuan umum ini dari edisi 12 ini dan 20 ini kayaknya agak ya tidak bisa terpenuhi banyak untuk itu. Ya, itu aja Pak Adi, terima kasih banyak. Terima kasih Bu Dr. Puji. Jadi memang skema untuk bimbingan mahasiswa itu hanya ada skema disertasi doktor, dan tapinya skema tersebut memang untuk mereka mahasiswa tersebut melakukan studinya di universitas yang bersangkutan dan langsung kepada supervisor yang ada di dalam universitas bersangkutan. Jadi kalau si mahasiswa itu ada di luar ya. itu tidak bisa, Prof Puji. Gitu. Ya. Maupun S3 ya. Ya. Nah, kemudian yang kedua, kalau terkait dengan yang H-index memang kita masih sepakat untuk H-index Scopus. Jadi kami masih menunggu kestabilan dari indeksitasi Sinta. Jadi kita insya Allah juga akan beralih ke Sinta, menunggu dari kesiapan teman-teman di Direktorat KI. Tapi untuk edisi yang 13 ini kita masih sepakat untuk masih menggunakan H-index Scopus sebagai dasarnya, Prof. Ya, jadi kalau itu harus ada indeks Scopus, walaupun misalnya dia mempunyai haki yang bersertifikat itu harus ada dua-duanya atau salah satunya? Itu kan atau, Prof. Nama atau. Jadi 4 itu atau silakan saja. Jadi kan kemarin yang lalu itu kan kita improve, kita mendengarkan masukan dari Bapak Ibu dosen bahwa bagaimana kalau kami yang punya paten terdaftar, paten yang granted sudah diimplementasikan dalam industri, kan itu juga bukan hal yang simple atau yang rendah gitu kan dibanding dengan H-index. Nah, akhirnya kita buat. Jadi untuk mengakomodasi juga teman-teman seni, maka mereka yang punya karya monumental ada definisinya dalam Permen 17 tersebut, Permen 20 tahun 2017 tersebut. Kemudian juga mereka yang teman-teman sosial, yang melakukan rekayasa sosial, kemudian yang menghasilkan produk-produk naskah perundangan, itu kita akomodasi. Jadi itu salah satunya saja, antara H-index atau paten atau karya monumental atau tadi produk perundangan. Begitu ya, Oke, Bu. Terima kasih. Terima kasih banyak Pak Adi. Siap, Bu. Baik, makasih Prof Puji. Prof Puji ini Ketua Komisi 2 loh, Mas Adi, yang membidangi bidang penelitian dan pengabdian di Senat Akademik. Jadi kami nggak bisa macam-macam sama beliau. Enggak lah Pak Adi, enggak. Ya, mohon dukungannya Bu Puji. Baik, silakan Bapak Ibu yang raise hand. Mas Adi, sebelum kita terima pertanyaan lagi, ini ada beberapa pertanyaan Mas Adi. Tolong dijawab dulu dong, Mas Adi. Ya, dari Bu Yusinta ya. Ya. Bu, terkait dengan produk kelautan justru malah kita punya satu bidang fokus sendiri. Jadi dalam bidang maritim itu ada produk-produk hasil pengolahan laut. Artinya seperti ikan, udang, kepiting, lobster itu juga masuk dalam, tapi bukan di kategori pangan, tapi di dalam kategori maritim. Jadi tetap masuk dalam bidang yang kami prioritaskan. Kemudian bidang kesehatan yang tidak masuk. Jadi gini kan, karena kita punya banyak bidang topik, maka dengan berat hati kita juga harus memprioritaskan bidang-bidang mana. Kita sudah punya RIRIN, Bapak Ibu sekalian, atau PRN, yang itu merupakan komitmen secara nasional yang sudah
disepakati secara nasional, artinya bidang-bidang tersebut yang akan kita prioritaskan, sedangkan bidang-bidang lain nanti akan menjadi bidang pendukung. Untuk desentralisasi itu maka kami akan memprioritaskan untuk produk-produk unggulan yang ada dalam Renstra perguruan tinggi. Kemudian terkait dengan pertanyaan Bu Kamsinah, apakah kali ini masih untuk peneliti pertama harus punya indeks? Iya Bu, tetap Bu. Maksudnya untuk yang topik untuk yang kuota 4 itu memang H indeksnya tertentu, tetapi memang tidak dipersyaratkan kepemilikan H indeks, tetapi memang yang menjadi persyaratan adalah tadi Bu, seperti misalnya riset dasar di dalam rekam jejak, Ibu harus mempunyai artikel bereputasi minimal 2 tadi atau 3 buku. Nah itu yang kami wajibkan. Jadi begitu Bu Kamsinah ya. Oke, terima kasih Pak. Selamat siang, ada Pak Opir. Saya melihat video Bapak. Apa kabar Pak Opir? Kabar baik, Dek. Baik, Mas Adi, makasih banyak Mas Adi. Saya persilakan Prof. Ambo. Tuh mungkin ada yang mau disampaikan Prof. Ambo. Halo. Silakan. Tidak ada pertanyaan Pak Cido, pendengar saja. Oh, baik. Masih ada Bapak Ibu yang ingin diklarifikasi atau ingin disampaikan ke Pak Mas Adi? Mas Itu Adi. resen Pak. Ya, resen Pak Alimuddin Pak. Itu ada resen. Silakan Pak Alimuddin. Silakan Pak Ali. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Yang pertama Pak, terkait dengan SBK, itu pada umumnya berapa persen Pak ya, kalau misalnya disetujui proposal, berapa persen dari SBK? Yang rata-rata lah gitu ya Pak ya. Kemudian yang kedua berkaitan dengan SBM. Ya. Di SBM kan di kementerian itu keluar. Tapi Unhas juga punya SBM. Ya, nah, sebenarnya kita ini yang memakai yang mana, Pak? Sementara kita diminta misalnya menggunakan realisasinya itu adalah SBM-nya Unhas, tapi proposal yang dibuat adalah SBM-nya Kementerian Keuangan. Sebenarnya yang benarnya yang mana, Pak? Yang kita harus ikuti. Ya. Dan terkait pertanggungjawaban, apakah memang diharuskan mengumpulkan bukti-bukti dari lapangan? Apalagi kalau penelitian-penelitian yang banyak di daerah, di penelitian sosial, itu kan tidak banyak yang punya bukti yang dapat dipertanggungjawabkan. Nah, bagaimana ini solusinya? Terima kasih. Baik, terima kasih. Saya izin langsung jawab Pak Cido ya. Ya, silakan Mas Adi. Jadi Pak Alimuddin, bahwa kami tidak mempunyai ketentuan terkait berapa persen yang akan di SBK. Jadi misalnya SBK itu kan adalah plafon maksimal alokasi pendanaan yang disiapkan dan bisa diajukan oleh para pengusul atau para peneliti. Misalnya teman-teman di bidang TIK yang SBK riset dasarnya sekitar 120-an juta, saya tidak hafal. Jadi peneliti atau pengusul bisa mengajukan untuk skema riset dasar bidang TIK itu maksimal 120 juta. Angka tersebut jelas belum tentu kami danai seluruhnya, tergantung dari rekomendasi reviewer yang sudah kami berikan tanggung jawab dan amanah. Kami terus terang tidak punya keahlian di bidang itu, jadi kami meng-hire reviewer sebagai ahli kami untuk menelaah proposal yang Bapak Ibu ajukan. Dari situ nanti reviewer akan melihat proposal Bapak Ibu sekalian, metodologi, waktu, kebutuhan dan lain sebagainya yang disesuaikan, yang itu menjadi ditransformasikan ke dalam RAB. Dari situ nanti reviewer akan menilai apakah memang untuk lingkup penelitian tertentu yang Bapak Ibu ajukan itu memang layak untuk didanai 125 juta untuk misalnya bidang TIK tadi, atau ternyata nanti akan di review atau dicoreti sama reviewer. Itu hak dari reviewer. Dan
oleh karena itu makanya mungkin Bapak Ibu sekalian untuk memberikan kejelasan terkait dengan apapun di dalam proposal, termasuk RAB, sehingga tadi mengurangi risiko untuk dicoret. Jadi kami selama ini tidak memberikan ketentuan berapa persen yang akan didanai dari total dana SBK tersebut. Yang kedua terkait dengan SBM, jadi memang ketentuannya adalah SBM dari Kementerian Keuangan yang menjadi acuan kami. Seperti kami contohkan, tiket Makassar, Jakarta, maka yang digunakan, karena auditor itu baik internal dari Irjen ataupun dari BPK itu akan melihat dari dokumen-dokumen tersebut. Jadi dokumen yang paling tinggi tingkatannya kan dokumen, kalau keuangan itu ya memang dokumen Kementerian Keuangan. Bahkan Permen Ristek Dikti pun ketika itu masih kalah kelas katanya dibanding sama dokumen Permen Keuangan terkait urusan administrasi keuangan ya Bapak Ibu sekalian. Jadi mohon Pak Alimuddin menyesuaikan saja dengan dokumen yang ada di dalam Kementerian Keuangan. Kemungkinan memang instansi atau perguruan tinggi mempunyai tambahan kebijakan atau peraturan lokal yang memang hanya khusus untuk diberlakukan di dalam ini, dan harusnya dana yang dikeluarkan itu tidak saling bertentangan dengan yang dikeluarkan oleh Kementerian Keuangan. Mungkin bisa jadi lebih rendah. Kalau hal itu memang diterapkan, maka itu akan menjadi kebijakan lokal dari perguruan tinggi atau instansi tersebut. Nah, untuk pertanggungjawaban Bapak, sudah 2 tahun ini kami tidak meminta para dosen untuk mengupload laporan tadi Pak, laporan administrasi atau dokumen-dokumen kwitansi-kwitansi yang kecil-kecil itu ke dalam Simlitamas. Artinya kami hanya nanti butuhnya 1 lembar SPTJB, surat pertanggungjawaban belanja sesuai dengan Perdijen Kementerian Keuangan yang kabarnya akan dinaikkan levelnya menjadi Permenteri Keuangan untuk sebagai pengganti tadi segala macam. Nanti mohon diisinya rekapnya hanya rekapitulasinya saja Pak, jadi nggak perlu detail. Misalnya harus diisi ada perjalanan Makassar ke Manado untuk melakukan data dan sebagainya. Cukup nanti rekapnya saja, juru besarnya pengolahan data berapa puluh juta. Karena di dalam contohan di dalam perdirjennya seperti itu Pak. Jadi hanya rekapan, tidak perlu detail. Dan perlu Bapak Ibu ketahui bahwa jika ada selisih, misalnya Bapak Ibu diberikan dana 100 juta, kemudian tapi Bapak Ibu melaporkan SPTJB-nya 99.900.000 rupiah. Artinya masih ada selisih 100.000. Nah, meskipun hanya 100.000 bahkan Rp1 pun, ini Bapak Ibu diminta untuk mengembalikan ke kas negara. Itu yang terjadi dalam audit yang lalu, bahwa jika memang ada selisih maka dikembalikan. Tetapi kalau lebih, pemerintah tidak bisa menggantikan kekurangan pendanaan tersebut. Jadi mohon nanti Bapak Ibu disesuaikan saja dengan kondisi yang ada untuk melaporkan SPTJB. Demikian Pak Alimuddin. Mas Adi, ini Siap. ada di share screen lagi, tolong dijawab dong pertanyaan. Siap. Pak Hasbi, silakan Pak Hasbi. Tidak dipersyaratkan H-index berapapun untuk mengajukan proposal. Hanya ketentuannya tadi, kalau Bapak bidang sosial, jika Bapak punya H-index di atas 3, itu bisa mengajukan 4 judul untuk pendanaan di BOPTN. Kemudian Pak Tahir Haning, dosen yang sedang studi di luar negeri, data mengajukan proposal penelitian kerjasama. Dapat mengajukan proposal penelitian. Ya, studi di luar negeri tidak boleh Pak. Kalau tugas belajar tidak diperbolehkan, karena kita pernah mendapatkan temuan di L2 Dikti 4 Jogja, BPK itu memang kan ada peraturan Permenterian ASN, Kementerian PAN, ARB, itu tidak diperbolehkan bagi PNS yang melakukan studi untuk mengajukan dana penelitian. Jadi kecuali untuk dananya yang
disertasi doktor. Itu pun dengan persyaratan dan ketentuan yang berlaku sesuai dengan panduan kita. Kemudian Ibu Kusrini, untuk skema penugasan, apakah keputusan berdasarkan dari universitas atau tahun ini skema penugasan? Kalau skema penugasan itu dari kami, Bu. Jadi kita punya skema penugasan WCR, kemudian KRUPT untuk konsorsium, nanti untuk bidang-bidang fokus unggulan, itu nanti akan kita undang juga, termasuk nanti kita memberikan penugasan kepada PUI-PUI. Jadi kalau di Makassar kan ada PUI dan STP, itu tetap nanti kita memberikan penugasan berupakan penelitian yang menjadi concern di PUI atau STP tersebut. Nah, kemudian satu lagi yang tadi kemitraan, itu nanti kami akan memberikan penugasan sesuai dengan kompetensi dari dosen yang sesuai dengan topiknya, ataupun nanti dengan topik-topik strategis yang ada top down dari para pimpinan atau dari kementerian lain. Jadi itu yang nanti seperti COVID misalnya itu menjadi penugasan, itu nanti kita akan memberikan langsung kepada peneliti yang punya kompetensi di bidangnya. Demikian, Pak. Mas Adi, ini pertanyaan nomor 3 Ibu Kusrini, mungkin juga untuk di pertanyaan untuk Unhas ini. Mas Adi, saya lanjutin pertanyaannya teman ya. Siap. Saya sudah doktor, tetapi belum asisten ahli. Apakah masih ada peluang untuk daftar penelitian terapan karena syaratnya harus asisten ahli, padahal saya sudah publikasi di jurnal-jurnal Q1. Terima kasih. Tolong dijawab, Mas Adi. Ya, jadi persyaratannya kalau doktor itu minimal asisten ahli, sedangkan kalau lektor itu bisa S2. Itu Pak persyaratannya sebagai ketua ya Pak ya. Nanti kalau belum memenuhi persyaratan tersebut, artinya yang bersangkutan bisa mendukung sebagai anggota. Karena sebagai anggota itu sudah kita buka sejak 2 tahun yang lalu, bahwa tidak harus mereka yang ada di bawah. Kalau ketua, karena kita dananya dana BOPTN, maka wajib ketuanya adalah berasal dari universitas yang ada di dalam Kemdikbud. Tetapi untuk anggota nanti bisa dari universitas dari UIN misalnya, atau dari Poltekkes yang ada di Kementerian Kesehatan, ataupun dari lembaga litbang, dari Balitbang, atau dari pemerintah daerah, itu bisa dijadikan sebagai anggota, Pak. Gitu, Pak Cido. Baik, Mas Hadi. Berarti Ibu Rusdiana BT bisa mengajukan proposal karena sudah asisten ahli, doktor, dan punya beberapa tulisan di jurnal Q1. Ya, Mas Hadi, kami tunggu, Pak. Ya, di sini ada Prof. Sumbangan Baja, Wakil Rektor Bidang Keuangan. Prof. Sumbangan, mungkin ada yang disampaikan. Prof. Sumbangan, silakan. Halo? Monggo, Prof. Kalau tidak ada, mungkin ada yang lain, Pak. Silakan nyahut, karena di chat saya sudah habis pertanyaan. Pak, ada yang raise hand, Pak. Oke. Ada Pak Mas Mursalim. Bayu. Mas Bayu dulu, Mas Adi. Mas Bayu, silakan. Bayu Mas Bayu juga sudah ya. Monggo. Itu di raise hand itu. Itu raise hand itu. Bang. Iya, ada kita di raise hand kita ini. Silakan Mas Bayu. Capek ngangkatnya, Anda tidak capek ngangkatnya. Silakan. Ya, Bayu, terima kasih. Bayu. Terima kasih Kanda Cido. Baik. Izin Pak Adi. Tadi saya lihat ada Perpres 16 2018. Sebenarnya kan kita sekarang sudah berbasis output ya, izin ini. Cuman tetap aja ada, ya mungkin tadi Pak Adi bilang ada beberapa LP2M yang tetap mensyaratkan syarat apa namanya administrasi dan lain-lain. Ini sejalan dengan pertanyaan Prof. Mursalim tadi sebenarnya. Yaitu bagaimana sih dengan kondisi, Prof. Halimudin ya, ini pertanggungjawaban yang susah untuk dalam konteks ya susah untuk dikuantitatifkan misalnya. Kayak sekarang saya ada kerjasama dengan, saya juga masuk di MIRA, Pak Adi izin. Jadi MIRA sekarang pertanggungjawaban saya itu KTB. Nah, jadi kita bikin pertanggungjawaban itu berita acara lah, apalah dan sebagainya yang terus terang saya sama sekali tidak ngerti konteksnya, yang pakai nomor surat. Aduh, jadi gimana ya Pak Adi? Saya lagi mikir paper kok jadi tambah galau gitu, paper yang dibuat atau apa nih. Nah, kira-kira Pak Adi kapan sih sebenarnya betul-betul ini berbasis output gitu loh. Kan selalu dikatakan berbasis output, tapi kok kayaknya nggak pernah ini loh. Izin Pak Adi, mohon pencerahannya. Terima kasih. Siap, terima kasih Pak Indra Bayu. Jadi yang pertama, dengan adanya updating Perdirjen Perbendaraan yang 16 tadi 2017 menjadi yang 2019 Pak, itu
kan kalau di SPDJB yang lama itu kan ada poin-poin bahwa masih tetap peneliti untuk menyimpan berkas dan sewaktu-waktu harus diperiksa. Nah, alhamdulillah perdirjen yang 19 itu sudah dihilangkan. Artinya kita punya legal standing, Pak Indra Bayu, ketika kita bernego atau berdiskusi dengan teman-teman auditor. Dengan itu artinya kita berhak untuk tidak diperiksa berkas-berkasnya. Tadi masalah LPPM untuk meminta itu kan karena masalah kebijakan internal untuk perapihan dokumen ya Pak ya, bukan terkait dengan kebijakan secara umum. Artinya kami pun di kementerian dalam Simlitamas kita sudah tidak pernah minta lagi kan Pak, sudah 2-3 tahun terakhir ini kita tidak minta para peneliti upload terkait dengan bekas. Nah sekarang hal yang kedua terkait dengan MIRA. MIRA itu didanai, dikoordinasikan kami, Kemristek BRIN, tetapi didanai melalui anggaran LPDP. LPDP anggarannya berasal dari dana abadi pendidikan dan dana abadi riset yang mempunyai regulasi yang berbeda dengan kami. Sama seperti kasus kami di penelitian dengan pengabdian. Kita belum berhasil menggolkan kebijakan terkait dengan pengabdian berbasis output. Artinya bahwa pengabdian masih menggunakan skema atau model dari pertanggungjawaban yang tadi Pak Bayu sampaikan, masih harus menyiapkan berkas. Nah, begitu juga dengan LPDP, Pak Bayu. Jadi LPDP mereka masih berbasis, tapi kan angkanya besar-besar ya Pak Bayu ya. Di sana kan terima satu, misalnya untuk yang RISPRO saja per tahun bisa hingga 2 miliar, kemudian ada biaya tak langsung, tetapi itu pun mereka juga sedang menjadi sorotan dari auditor karena ada biaya tak langsung dan sebagainya. Artinya Pak Bayu harus melihat, memilah-milih. Kalau yang di kita, di skema BUPTN, kita memang sudah insya Allah tidak meminta lagi, tadi Pak Bayu minta apa, karena kami ini Pak, jadi kebijakan itu kan karena kita inventarisasi problem-problem yang ada di peneliti bahwa mereka sekarang concernnya justru ke administrasi, bukan terkait dengan output penelitian. Artinya alhamdulillah, dan yang kita tunggu semoga rapat-rapat yang dimulai dari minggu lalu, per dirjen tersebut itu bisa dinaikkan levelnya jadi permen, Q. Artinya kan berarti tingkatnya lebih tinggi lagi. Itu yang bisa nanti lebih kuat lagi kita menghadapi dari auditor. Begitu ya Pak Bayu ya? Mas Adi, sebelum dijawab siap. Ini saya persilakan Pak Mursalim dulu. Silakan Pak Mursalim. Pak Mursalim, silakan Pak Mursalim. Kalau Pak Mursalim belum siap, Pak Opir, silakan Pak Opir, singkat, padat, jelas. Pak Opir, silakan. Ya, terima kasih Pak Cido, Prof. Cido. Yang saya mau sampaikan kepada Mas Adi adalah supaya dilakukan satu workshop mengenai PRN ini, supaya nanti teman-teman itu bisa masuk di dalam skema-skema PRN yang sudah ditetapkan. Tadi ada banyak pertanyaan. Nah ini penting ini Pak, karena kalau umpamanya sebenarnya kan PRN ini nanti mengarah kepada flagship nasional, produk-produk inovasi yang akan dihasilkan. Dan sebuah produk inovasi itu kan terdiri dari berbagai penelitian yang harus nanti dikerucutkan untuk menghasilkan sebuah produk inovasi. Nah ini perlu ini Pak Cido saya usulkan supaya ada workshop mengenai PRN ini supaya semua kita bisa memahami dan nanti mengarahkan riset-riset kita masuk ke dalam sejalan dengan PRN ini Pak. Itu usulan saya yang pertama. Kemudian yang kedua, pemahaman saya bahwa apapun bisa dimasukkan di sana sepanjang kata kunci, keyword daripada penelitian yang kita ajukan itu adalah untuk mendukung keberhasilan daripada tema-tema yang kita sampaikan. Kalau umpamanya di situ, contohnya tadi saya lihat ada garam nasional, ini kan bukan hanya mengenai masalah bagaimana membuat garam, tetapi prosesnya yang panjang, ada banyak keilmuan yang harus tergabung di sana. Sehingga sebenarnya tidak perlu ada kekhawatiran bahwa ilmu kita nggak kepakai, nggak masuk ke sana. Itu yang berikutnya. Kemudian yang kedua, yang terakhir itu adalah mengenai penelitian yang berbasis output. Ini kita berterima kasih karena Kemendristek BRIN ini sudah cukup maju sehingga tidak lagi membebani teman-teman peneliti
untuk membuat pertanggungjawaban yang selama ini benar-benar menyita waktu kita. Nah sekarang kebijakannya itu ada di universitas. Bagaimana caranya supaya teman ini bisa dikelola dengan baik sehingga teman-teman peneliti tidak harus lagi mempersiapkan kwitansi, mempersiapkan SPPD dan lain-lain sebagainya untuk nanti menjadi bagian daripada karena kekhawatiran pemeriksaan. Jadi memang harus ada inline Pak antara kebijakan di institusi yang menerima dana dari Kemendikbud dengan yang ada di kebijakan yang ada di Kemendikbud. Ya saya tahu bahwa memang kita sudah berbasis output Pak. Jadi nanti yang akan bekerja keras itu adalah para reviewer untuk bisa menentukan kira-kira bagaimana pendanaannya, proporsi pendanaan dan lain-lain sebagainya. Itu hanya masukan saja Prof. Cido. Terima kasih. Siap. Ini kalau Pak Opir yang ngomong bukan pertanyaan ya Pak ya, ini pencerahan nih Pak Opir. Jadi intinya kami mendukung Pak, karena memang terkait dengan PRN ini memang masih butuh dukungan dari banyak stakeholder. Nanti dari LPPM mungkin Prof. Andi Alimudin atau Pak Cido bisa mengundang Pak Prokoso, Pak CS Deputi kami, Pak Opir, ataupun nanti Pak Direktur Sistem Risbang, Pak Malikus, atau bahkan mungkin Pak Dimiadi sekalian, Pak Deputi, bagaimana untuk meminta atau agar tadi seperti Pak Opir bilang, kontribusi dari teman-teman di Unhas bisa memberikan banyak masukan kepada konsorsium yang ada di dalam PRN. Begitu Pak Cido. Ya, dari saya cukup Pak. Pak Cido, silakan dilanjut. Pak Cido? Ini kami langsung menjawab pertanyaan di dalam... Bentar Mas Adi. Saya persilakan Pak Arsad dulu, Ketua PMC. Siap. Silakan Pak Arsad, Ketua PMC. Ya, makasih Pak Cido, Pak Ketua LP2M, Pak Adi, Pak Opir ada juga. Makasih Pak. Ada 3 pertanyaan saya. Pertama, apakah dari high index yang 4 itu terhitung yang PKPT Pak Adi? Karena kita kan hanya mitra. Yang PKPT dari universitas lain yang bermitra ke kita, ke Unhas, apakah dari 4 judul itu terhitung di situ yang PKPT? 1. Yang kedua, apakah di 4 judul itu dimungkinkan di skim yang sama? Misalnya ada 2 judul skim yang sama. Terus yang ketiga, ini titipan pertanyaan teman-teman yang di bidang sosek. Jadi kan begini, di pertanian itu Pak Adi ada Departemen Sosial Ekonomi. Nah, itu kan berarti kalau di luar negeri biasanya kita doktor PhD in Economics, berarti dia itu sebenarnya social science kan, berarti high index 3 itu oke. Tapi faktanya di kita di dalam negeri ini banyaknya di Fakultas Pertanian sehingga dia masuk saintek, berarti indeks 5. Bagaimana itu diantisipasi? Apa bisa enggak lewat bukan skimnya tapi bidang fokusnya, sehingga kalau itu bisa berarti tidak harus saintek itu yang bidang sosek. Saya kira itu silakan 3 Pak Adi. Terima kasih. Mas Bayu, Mas Adi, silakan Mas Adi. Siap. Terkait dengan high index memang kita nggak bisa lepas dari itu tadi Pak. Jadi tetap diberlakukan sesuai dengan tadi ya, kalau memang ininya sosial ya maka ya 3 gitu. Jadi nggak ini. Jadi tetap kita mengacu ke situ dulu Pak. Itu sebagai acuan. Nanti ke depan kita pakai Sinta, kita coba pertimbangan karena memang Sintanya belum siap, maka indeksitasi Sintanya belum bisa kita. Nanti daripada berantakan semuanya malah justru kita masih mengacu ke situ dulu. Nah, untuk PKPT itu bagian dari tetap Pak yang diperhitungkan untuk kompetisi karena bukan bagian penugasan dan tadi yang pasca sarjana. Jadi tetap PKPT menjadi perhitungan dalam kuota tadi. Kemudian terkait dengan jumlah yang bisa dalam satu skema itu tidak ada ketentuan sehingga sekarang silakan Bapak Ibu bisa mau di dasar semua 4-4-nya monggo. Silakan saja. Jadi kan kita melihat ada spesialisasi ya para dosen peneliti di mana, cuman ya tetap kita mengarahkan bahwa kita
mempunyai tanggung jawab moral, Pak. Pendanaan yang diberikan ya setidaknya mempunyai aspek, kalau kemarin kita bicara terkait dengan evaluasi kinerja, kita punya aspek dari ekonomi dan sosial, jadi mempunyai dampak. Itu sejalan dengan kebijakan Pak Menteri bahwa bukan hanya invensi saja, tapi juga inovasinya tetap harus kita cari di situ. Begitu Pak Arsad. Pak Adi, terima kasih, clear. Terima kasih Pak Mas Adi, ini ada di share screen, tolong dijawab dulu Mas Adi. Siap. Pasca dokter tidak ada Bu Kasmiati, mohon maaf, ini tahun ini karena kita yang ditunda pasca dokter juga masih cukup banyak, maka kita terkait dengan pendanaan juga kita masih belum tahu kondisinya pandemik, bahwa pemerintah punya prioritas pendanaan yang lebih urgent, sehingga mohon maaf pasca dokter tidak ada. Kemudian Pak Metu Salah di bidang kemaritiman, bagaimana dengan bidang budidaya dan manajemen. Tadi Bapak sebenarnya sesuai dengan tadi yang disampaikan Pak Opir, saya sampai lupa Pak Opir, bahwa itu juga bagian menjadi kontribusi Pak dari pengolahan hasil perikanan, jadinya diarahkan ke situ saja, tidak masalah, nanti tinggal, karena kan Pak Opir menyampaikan bahwa tadi juga bahwa banyak multidisiplin yang saling berkaitan dan saling memberikan kontribusi, maka silakan saja Pak diajukan untuk bidang fokus yang itu. Kemudian mahasiswa S3 di pasca sarjana Unhas, kemudian sampelnya di penelitian luar negeri bisa di B. Nah, ini yang terkait dengan komponen-komponen yang boleh dan tidak boleh didanai. Jadi perjalanan boleh dilakukan untuk menghasilkan output penelitiannya. Jadi karena ini kami mengevaluasi dari laporan-laporan atau laporan yang lama, bahwa banyak para dosen yang melakukan perjalanan di luar dari topik penelitiannya. Jadi ketika ada proceeding, kemudian masih ada sisa dana penelitian, undang-undangan proceeding undang-undangan conference di luar, kemudian itu digunakan. Nah, itu yang kami larang. Nah, tapi terkait dengan urusan yang terkait dengan output, maka itu dipersilahkan. Jadi kami tidak bisa menjawab terkait itu. Nanti akan ada reviewer yang akan melihat apakah memang itu bagian dari metodologi penelitiannya, kemudian nanti apakah memang reasonable untuk dibiayai, itu kan nanti kaitannya juga dengan banyak hal dalam proposalnya, sehingga Pak Yusri silakan saja melihat emang urgensinya, apakah memang dibutuhkan untuk mahasiswa untuk melakukan itu dan diminta dananya di penelitian yang nanti diajukan. Kemudian Bu Nita, pengumuman penelitian lanjutan itu kita nanti menunggu. Jadi Bu Nita, kalau di Danai tahun ini di November kan diminta untuk submit laporan progresnya seperti apa. Nah, itu kemudian segera langsung kita lakukan evaluasi. Setelah itu nanti pengumumannya akan bersamaan dengan nanti penetapan untuk pendanaan di 2021. Dan kemudian perlu upload proposal, tidak perlu Bu, nanti disesuaikan saja seperti biasa, seperti awal tahun ini kita akan merevisi proposal dan RAB sesuai dengan rekomendasi dari reviewer. Kemudian ya Bu, Pak Indrabayu, memang di panduan masih lengkap semua skema, karena kan kita punya penelitian lanjutan, kita punya penelitian yang ditunda, artinya kita harus tetap mengeluarkan panduan. Ini nanti biasa teman-teman auditor kan akan berpegang pada panduan. Nanti kalau itu tidak kita masukkan, tetapi kita danai yang lanjutan dan yang ditunda, maka akan berabe kita. Artinya bahwa kita masih tetap masukkan semua skemanya. Itu ya Pak Bayu. Mas Adi, halo. Siap. Tadi kita sampai pukul 14.30 ya, jadi masih kurang lebih 15 menit. Ini ada pertanyaan saya baca aja. Assalamualaikum, Pak. Bisakah saya mengganti anggota tim karena ada teman yang bukan anggota tim tapi sangat membantu? Terima kasih. Tolong pencerahan Mas Adi. Boleh Pak, dengan melalui surat Pak
LPPM ya, Pak Ketua LPPM. Ya. Seperti biasa Pak, boleh Siap. disampaikan alasannya. Ya, baik. Mudah-mudahan yang bertanya dengar secara langsung. Baik, saya ada ketua saya senyum-senyum. Saya persilakan Prof. Andi Alipudi dulu deh. Mungkin ada yang mau disampaikan sebelum kita close, karena yang raise hand juga sudah selesai semua. Masih ada. Pertanyaan di chat juga belum dibaca semua, Pak Cido. Mungkin kalau sudah bertanya, kita yang belum yang raise hand belum, Pak Mursalim. Ada Pak Mursalim? Pak Mursalim, ada Pak Mursalim? Baik, kalau tidak ada, pembicaraan saya sementara ini Pak. Iya. Singkat aja Pak Cido. Iya. Boleh sebentar lagi Pak Ivan, yang lain dulu ya. Oh iya, boleh. Ada yang mau ngomong? Silakan. Kalau tidak ada, baik. Satu dari yang terakhir, Prof. Ivan. Silakan Prof. Ivan. Iya. Silakan. Iya, makasih. Skim yang ditawarkan tahun 2001, yang tidak ditawarkan tahun 2001, namun skim itu ada yang ongoing. Gimana Pak Di? Ya Pak, itu tetap kita nanti komitmen untuk kita danai. Jadi seperti yang ditunda 2020, kemudian lanjutan tetap kita danai. Jadi untuk skim yang ditawarkan 2021 hanya judul-judul baru saja Pak, bukan termasuk judul yang lanjutan. Jadi kami tetap komitmen mendanai. Jelas Pak Di, makasih. Makasih Prof. Ivan. Baik, kita terakhir ke Prof. Andi. Silakan Prof. Andi, kalau ada yang ingin disampaikan. Saya kira begini Pak Cido, bahwa apa tadi yang menjadi sosialisasi dari Pak Adi mungkin perlu di-share ke teman-teman, ya, karena tidak menutup kemungkinan nanti di antara yang hadir di sini ada lagi yang bertanya, lagi yang lainnya gitu kan. Karena tidak semua mungkin ada kesibukan seperti ini. Saya lagi ikut juga rapat senat. Jadi senat juga ini ada beberapa anggota senat yang tidak ikut itu, tapi dia peneliti. Jadi mungkin perlu ada dari Pak Adi tadi materi itu di-share kepada teman-teman. Dan tidak menutup kemungkinan akan ada lagi akan bertanya lagi tentang hal-hal itu, sehingga dengan demikian mungkin perlu kita menyampaikan kepada teman-teman peneliti bahwa kalau ada hal-hal yang begitu tidak jelas, mungkin lewat WA atau apa, setelah itu nanti akan kita berikan penjelasan lebih lanjut berkaitan dengan itu. Saya kira hanya itu Pak Cido, cuma harapan saya terakhir itu gitu. Tadi juga saya sudah menyampaikan bahwa saya mengharapkan Bapak-Bapak Ibu peneliti jangan kita hanya bergebu-gebu di awal kontrak penelitian, tapi di akhir-akhir kontrak itu kita tidak bergebu. Artinya output penelitian kita tidak kejar lebih jauh gitu kan, sehingga nanti di awal-awal saja itu, di awal-awal kontrak saja itu bergebu-gebu ini peneliti, tapi begitu dia semua masukkan laporan, sudah mau menghasilkan itu, kayaknya mengendor gitu kan. Nah oleh karena itu saya mengharapkan dari start awal sampai akhir bapak-bapak peneliti, ibu peneliti, tolong dikencangkan ikat pinggangnya untuk lebih gesit gitu, sehingga output penelitian itu bisa keluar tepat waktu, ataukah laporan penelitian bisa kita terima tepat waktu. Saya kira hanya itu Pak. Terima kasih. Terima kasih banyak Prof. Andi. Prof. Andi, izin Prof. Ya, silakan Mas. Nanti kita Selasa diskusi Prof dengan teman-teman pimpinan LPPM PTNBH. Undangan sudah kami layangkan. Tanggal 20 Pak tadi ya? Ya, hari Selasa. Selasa, ya udah nyampe. Ya. Siap. Ya. Baik, Mas Adi. Karena semua yang raise hand sudah kita jawab, di room chat juga sudah dijawab, materinya Mas Adi juga saya sudah pegang, nanti saya akan share kepada seluruh peneliti untuk menjadi referensi di dalam penyusunan proposal. Sekali lagi atas nama LPPM, Mas Adi, terima kasih banyak ini atas waktu jauh-jauh dari Jakarta ke Makassar melalui 2 kali turbulence, harus pindah Zoom meeting. Ombaknya agak kencang ini Mas Adi. Jadi beberapa hal catatan penting saja bahwa tahun ini ada 3 jenis proposal, lanjutan, baru, dan tunda, di mana yang diupload di sistem hanya yang baru, tunda dan lanjutan itu tidak perlu. Kemudian waktu unggah proposal pada tanggal 15 sampai 29 tanpa ada perpanjangan waktu.
seperti itu poin pentingnya dan lain-lain sebagainya sudah dijawab oleh Mas Adi. Mudah-mudahan ini membangkitkan animo penelitian dan pengabdian untuk kami semua di Unhas, dan tentu ini akan menjadi jasa baik Mas Adi, PPM dan kita semua. Akhir kata, atas nama pimpinan LPPM, terima kasih banyak kepada semua pihak yang telah membantu sehingga kegiatan ini berjalan dengan baik. Assalamualaikum. Terima kasih LPPM. Terima kasih Pak Adi. Waalaikumsalam. Terima kasih Mas Adi, sehat sukses Terima ya. kasih Pak Jido, Pak Ali, Pak Andi, Prof. Ya. Tolong absennya diisi Bapak Ibu. Terima kasih Pak Adi. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Salam. Salam. Izin pamit Bapak Ibu. Ya. Assalamualaikum. Salam Dek. Buat Teman-teman. Terima kasih. Salam. Terima kasih, Pak Ade. Aman. Yang tidak absen tidak dapat itu. Begitu Pak Cido. Tidak dapat apa? Tidak dapat. Ya, skema. Silakan diskusi. Room ini kami tidak tutup. Silakan. Pak Cido, anunya Pak Cido. Apa nih? Videonya tadi di-share siap. di anu saja. Insya Allah kami Iya. segera laksanakan. Iya. Karena Iya, makasih. Terima kasih banyak Pak Cido. Makasih. Terima kasih Pak Cido. Iya, assalamualaikum. Oh, salam kenal. Salam kenal nih ya.